Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu dosing ring dan bagaimana cara menggunakannya. Kali ini saya menggunakan dosing ring ukuran 51 mm yang digunakan untuk mesin manual press, bukan mesin ya, untuk manual espresso gitu yang kita punya di sebelah sini. Fungsi dari dosing ring ini sebetulnya banyak ya. Salah satunya yaitu untuk menghilangkan residu yang mental-mental nih pada saat kita ngegrinder. Misalkan kita lagi ngegrinder nih. Nah, semakin dekat si portafilter dengan si tempat keluarnya bubuk, semakin sedikit residu yang akan terbuang atau akan berceceran, akan mengotori sekitarnya. Dan kalau kita nggak pakai o-ring, dia kan jauh tuh, dia akan makin banyak juga yang bener-bener ngotorin sekitarnya gitu ya, berceceran ke samping-sampingnya. Nah, kita langsung coba aja gimana cara pakainya. Karena ini di sini dosing ringnya sudah dilengkapi dengan magnet, jadi sebetulnya sesimpel ini, kita tinggal taruh begini aja, dia juga nggak akan jatuh gitu. Tapi manfaatnya seperti apa sih gitu kan? Kalau kegunaannya udah jelas tuh, untuk mengurangi residu. Terus ketika kita pakai ini, apa yang bisa kita tambahkan atau yang bisa kita dapatkan setelah kita gunakan ini? Nah, saya akan buat dulu tanpa dan menggunakan. Nah, kita akan coba sama persis. Kita akan coba yang pertama tanpa dosing ring dan dengan sistem ditimbang. Ditimbang, terus kita grind dulu di sini. Setelah di grind, terus kita masukin bubuknya ke si portafilter. Nah, kita akan coba dulu. Dipakai di 2,5 aja, grinder MB600-nya JPW. Nah, ini kita mulai dari sekarang nih ya. Berapa lama juga, dan for your info, kita udah panasin air di sini. Jadi airnya udah ada, udah ready. Terus kita pindahin dulu air di sini biar kita nggak takes time buat mindahin airnya nanti untuk yang pertama. Oke, cukup ya, kita kasih setengah aja deh. Dan kita kasih termometer biar kelihatan temperaturnya juga. Saya biasanya seduh pakai di 92-an lah. Nah, ini biarin kesini dulu. Ini masih naik terus tuh. Nah, kita mulai. Kita grinder dulu si bubuk kopi, terus nanti kita sendokin perlahan ke sini. Nah, kita akan timer mulai dari sekarang ya. Oke. Kita nyalain dulu grindernya, jangan lupa. Kita sendokin misalkan 3 sendok lah ya. Nanti kita tetap timbang kok. Pakai grind size nomor 2. Si grinder MB600-nya JPW Indonesia. Cukup. Nah, selesai, suara udah silent. Oke, cukup. Nah, kita pakai sekitar 15 gram ya. Oke. Nah, ini berguna banget buat sobat JPW yang mungkin masih manualan kayak gini nih. Pakai manual espresso atau pakai rockpresso atau banyak lah alat-alat seduh manual yang bisa buat bikin espresso lainnya. Saya nggak sebutin satu-satu. Namun tidak mengurangi rasa. Iya, kata Noval, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap alat seduh tersebut. Ya, berasa pidato saya ya. Kayak 15-an ya kurang lebih ya. Nah, 15 kita ratain dulu. Terus kita tamping pelan-pelan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang seperti ini kita butuh berapa detik time? Sekitar 1 menit 31 detik ya. Benar ya? Benar. Nah, 1 menit 31 detik dengan menggunakan dengan tanpa menggunakan o-ring. 1 menit 31 detik. Nanti di notice juga ada kan. Nah, kita akan coba
brew dulu. Ini kita rapihin dulu. Nah, ini nggak kita timer ya, karena memang pengen di brewing dan nanti buat kopi susu ke depannya kita mau bikin konten 2 hari ini rencananya. Nah, ini udah di free heat dulu sebelumnya. Udah dibersihin, udah dicuci dulu. Terus kita masukin airnya yang tadi. Kurang lebih dari sini biar kelihatan ya. Setengah senti sebelum penuh. Ya, cukup. Itu kan si ini belum keluar tuh. Si air belum netes. Nah, kita siapin dulu si shooter glass boleh karena kita pakai yang double nih. Tarik dikit deh biar agak kelihatan. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oke. Nah, kita hitung free infuse-nya ini kita nolin dulu. Kita hitung free infuse-nya 20 detikan pada saat kita naikin air ke atas. Mulai sekarang. Oke. Sampai detik ke 20 kita langsung gas. Ini baru 9, 10. Nah, kita pengen dapatnya mili ya. Sekitar 25 mili. Mulai. Oke, 1 kali aja. Ingat jangan dipompa. Wow, terlalu deras yang sebelah sininya. Kurang gede kayaknya shooternya. Tapi bagus. Cukup. 20-an tadi dapatnya. 25 sekitar 35 detik. Tumpah dikit ya. Kita lap dulu biar nggak belecetan. Oke. Hasilnya kita lihat dulu. Untuk mengesahkan hasilnya berapa beneran. Sekitar 25-30 sih. Tadi kalau saya lihat. Ya, 30 ya. Gramnya ya. Yeah. Dan detiknya tadi di 35-36 detik dari free infuse 20 detik. Ini kita dapatkan espresso yang nanti kita buat konten kedua untuk es kopi susu. Nah, ini kita kasih nih. Kita taruh dulu. Nah, sekarang kita coba menggunakan dosing ring, tapi jangan lupa ini kita bersihin dulu ya. Dan pakai dosing ring tanpa dosing ring tadi 1 menit 31 detik ya, Val, untuk dapat porta yang siap di brewing ya. Nah, sekarang pakai dosing ringnya berapa? Ini kita lanjutkan, buang residu airnya. Nah, untuk membuang residu air kita boleh pompa dan pastikan semuanya habis, karena jika tidak habis semuanya, niscaya, loh kok niscaya? Niscaya air akan netes-netes pada saat kita buka si porta filternya ya, Sobat JPW. Jadi benar-benar habis tuh. Kalau udah habis, nah, ini sepertinya udah habis. Kita bisa singkirkan dulu, terus ini kita buka. Nah, dan ini kering ya. Oke, kering. Terus kita ambil knockbox-nya, ambil tisu dulu, petok aja. Oh, cakep ya, kering. Dan karena dia kering, jadi tinggal diangkat. Oh, bukan telepon. Karena dia kering, tinggal dikuasin aja. Nah, kalau nggak diangkat, gosong kalau udah kering. Itu kalau lagi goreng ya. Sambil bercanda pagi-pagi ini kita bikinnya hari Jumat berkah, pagi-pagi. Kontennya sebelum sholat Jumat buat bikin es kopi susu seger. Nah, bersih tuh ya, nggak ada benyek-benyekan, terus clean kayak dicuci pakai air, kayak dicuci pakai air mengalir ya, air mengalir. Nah, jadi tanpa menggunakan si dosing ring, kita memerlukan waktu 1 menit 31 detik. Nah, sekarang kita pakai dosing ring, sekaligus kita pakai si timbangan di posisi bawahnya dia nih, seperti ini. Nah, jadi ini mempersingkat kerja
Sini dikit biar nggak ngeganggu si timbangan, atau ini geser dikit deh. Nah, biar hasil timbangannya pas. Nah, ini tinggal dinyalain si grinder, terus dimasukin bubuk, dimasukin biji maksud saya untuk di grind. Kita mulai dari sekarang. Oke. Dapat 15 ya. Cukup. Nah. Dan dia nggak ada residu tuh. Sama sekali nggak ada kotor-kotor. Sedikit kelebihan. 16,3. Kita ambil dikit. Kalau kita udah dosingin duluan 14,2. Oke lah. 14,9 oke lah 15. Nah, ini kita ratain dulu. Kita lepas. Terus kita tamping. Time saat tampingnya udah selesai. 1 menit, enggak 1 menit, 56 detik tuh. Sekitar 56 detik. Ya kan? Kelihatan ya 56 detik. Jelas nggak, Val? Jelas, Pak. Jelas ya. Dan kita dapetin hasil yang sama, siap untuk di brewing. Jadi lebih hemat sekitar 30 detikan ya. Nah, dan dia tidak ribet untuk ngambilin satu-satu pakai sendok gitu ya. Apalagi kalau kopinya memang udah kita timbang duluan. Saat kopinya udah kita timbang duluan, berarti kita nggak usah ngambil kurangnya. Kalau tadi kita nggak ngambil lebihnya tadi, kemungkinan sekitar 40 detikan udah selesai tadi. Gitu. Nah, ini kita brewing lagi. Sama langkahnya. Terus kita, karena ini tadi terlalu kecil, nah ini kayaknya cukup deh. Nah, ini karena nanti akan muncrat. Tarik sini dikit. Lupa airnya, kita harus cek lagi pakai air yang baru, kita tambahin supaya hasilnya. Nah, nanti kita cek panasnya. Panasnya sekitar 90 udah dapet, langsung tuang aja. Kenapa? Karena kalau kita nggak cek panasnya, nggak konsisten nanti hasilnya. Nanti bisa beda sama yang satu lagi. Tuh mau pakai 2 shoot juga boleh. Kayaknya 2 shoot lucu. Oke, kita tuang. Sama kayak tadi ya. Ini jangan lupa dinolin karena nanti butuh 20 detik. Untuk free infuse-nya untuk oke, cukup. Kita singkirin dulu 20 detik, ingat. Ini minggirin dulu, ntar mental. Sambil naikin ke atas. Cakep. Sepuluh, 11. Sebetulnya saya 20 detik tuh angka karena saya maunya 20 aja. Nanti sobat JPW mau lebih cepat boleh, lebih lama juga boleh. Mulai. Nah, perlahan aja kayak naruh tangan di atas. Nah, cakep ya. Samain berhenti di 30 graman biar rasanya sama. Cukup. Ya. Ini kita singkirin dulu. Kita ganti dengan yang tatakan untuk residu. 30. Oke lah. Gitu. Nah, ini jadi ada 2 ya. Ini yang kedua, ini yang pertama. Dua-duanya hasilnya tadi ada kremanya ya, karena emang udah dingin, kremanya manual pasti tidak terlalu tahan lama, dan ini lumayan ada. Nah, ini kita akan pakai buat bahan baku pembuatan konten kedua ya. Dan jangan lupa ini kita bersihin dulu, baru kita nanti akan obrolin kesimpulannya. Hati-hati jatuh. Oke. Dan dia jangan menekannya dengan posisi kepala di sini karena suka muncrat dia. Kalau muncrat ke muka kan nggak lucu. Warnanya hitam-hitam lagi, nggak putih-putih. Karena kopi, Val.
Iya. Kalau susu baru ya Pak. Kalau susu baru putih-putih. Emang ada lagi yang lain yang putih? Cat. Oh, cat bisa, cat. Creamer juga bisa, creamer putih. Nah, apa sih, Val? Nah, kita bersihin dulu. Nah, oke. Baru kita ambil kesimpulannya. Hasil puke juga bagus, sama dengan yang tadi. Dan kering nih di portanya. Untuk memastikan kering atau tidaknya kita sama perlakukannya. Kita kuas. Kita bersihkan pakai kuas. Tadi ngomongin cat tapi nggak pakai cat ya. Iya. Kuas doang. Oke, dan kalau ini sih masalah kering atau tidaknya tinggal kita ngebuang tadi sisa airnya tuh seberapa banyak tuh benar-benar harus dikosongin sama apa ya? Sama ya kuasnya juga kering, jangan kuas basah. Oke, tuh tinggal dilap pakai tisu sedikit. Sorry. Sama. Nggak ada bekas sama sekali. Ini juga yang sebelah sini kita lap gini aja. Selesai. Ini siap buat berikutnya. Terus kalau memang Sobat JPW mau lanjut untuk bikin kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Ya ini sudah biarkan seperti itu aja. Nggak usah langsung cuci dan bersihkan dulu gitu. Kecuali memang kalau Sobat JPW mau udahan nih, mau tutup, baru ini bisa dicuci bagian bawahnya dengan cara dikasih air atasnya aja kayak gini. Biar sekalian. Nanti air akan keluar dari sini kan ya. Karena nggak ada filternya, nggak ada portanya. Nah, dia nanti pada saat Sobat JPW angkat begini, nah, ini butuh agak gede dikit kayaknya. Nah, setelah kita push seperti itu, kita lap aja. Jadi nggak kotor gitu ya. Ini kalau mau udahan ya. Pakai 2 tisu cukup bersih. Coba kita intip. Oke lah. Ya. Putih tuh baru warnanya. Iya. Ya. Karena itu shower screen. Nah, yang di sini bisa Sobat JPW buang ke wastafel atau ke ember kalau memang Sobat JPW misalkan pameran memang nggak ada wastafel atau outdoor, contoh kayak gini. Kita buang aja begini. Terus kita lap. Kita bilas dulu dikit pakai air biar bersih. Jadi selain penggunaan untuk manual espresso juga perawatan juga penting dan nggak terlalu ribet dan nggak terlalu takes time kok, bentar doang. Nggak nyampe 5 menit ya? Nyampe 5 menit nggak yang barusan? Apa? Yang pas cleaning nih. Oh enggak. Kelar, selesai. Kayak tadi sebelum digunakan. Ya benar kan, digunakan dipakai dia juga. Iya, dipakai. Ya. Dipakai ya, dibetulin sama Noval. Oke, jadi kesimpulannya fungsi dari o-ring ini, bersihin dulu dikit. Fungsi dari dosing ring ini adalah untuk menghilangkan residu-residu karena mempertipis jarak ya antara portafilter dengan si grinder. Jadi posisinya kalau kita pakai ini, dia juga lebih tinggi, gitu ya. Dan sebetulnya ada juga fungsi kalau kita pakai grinder yang memang sebelah sini deh, lihat. Nah, coba ini o-ringnya kan ini masih o-ringnya si manual espresso. Jadi dia tetap lebih tinggi dan dia bisa ditaruh seperti ini. Apalagi kalau kita pakai o-ringnya yang Alex Duetto misalkan yang gede ya. O-ring yang gede. Jadi dia juga mau nambah berat dari si porta sehingga ketika kita taruh seperti ini dia tidak jatuh. Gitu. Kalau tanpa ini, coba ya. Nah, ngeri nggak ya? Nah, kelihatan dong. Kelihatan. Ini saya taruh biasa aja. Tuh. Tapi kalau pakai ini, saya taruh biasa. Jatuh nggak? Enggak. Enggak kan? Tapi kalau saya ambil, nggak jatuh juga. Nih, kalau saya taruh begini, nggak jatuh. Kalau saya taruh begini, ini nempel juga tuh. Tapi ngeri sedep lah ya. Tuh. Karena kalau pakai o-ring nambah berat.
Tuh, jadi dia geser doang. Ini kan kalau ini nggak pakai o-ring nih. Saya taruh begini. Tuh, kelihatan ya? Kelihatan. Kalau pakai o-ring lebih seimbang dan lebih nambah berat, nambah bebannya si Porta. Jadi kesimpulannya itu. Jadi ada dua ya. Yang pertama, dia mempersempit jarak antara si mulut grinder dengan portafilter sehingga dia minim residu untuk ke sekelilingnya. Yang kedua, dia menambah berat si portafilter sehingga kalau pakai grinder yang memang dia butuh dipegangin gitu ya, handlingnya butuh dipegangin, dia bisa menambah berat sehingga dia nggak perlu dipegangin, dia cukup ditaruh aja karena udah berat dan lebih seimbang, lebih balance. Oke, saya rasa demikian untuk konten kita hari ini. Apa itu dosing ring dan apa fungsinya dan manfaatnya juga ya sekaligus. Semoga konten ini bermanfaat untuk Sobat JPW semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.